Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga sehat ya. Oke, baik anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran kedua. Oke, kalian siap ya? Oke. Baik. Anak-anak semua, bicara tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji ya. Sebagian besar tumbuhan itu berkembang biak dengan biji ya. Tumbuhan dewasa itu akan berbunga dan menghasilkan buah. Nah, di dalam buah itu terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Nah, tanaman baru tumbuh itu menjadi dewasa dan nantinya berbuah. Begitu seterusnya. Itulah perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, itulah daur hidup tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Nah, sekarang coba kita perhatikan bagian-bagian biji ya. Nah, di dalam buah itu terdapat biji. Nah, ini ada beberapa bagian-bagian bijinya. Yang pertama ada yang namanya embrio. Nah, embrio ini adalah calon tumbuhan baru ya. Nah, kemudian ada yang namanya selimut biji. Nah, selimut biji ini fungsinya dia melindungi biji. Jadi melindungi biji. Dan kemudian ada namanya kotiledon. Kotiledon ini adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, inilah namanya bagian-bagian biji ya. Bagian-bagian biji ini ada embrio, kemudian ada selimut biji dan ada kotiledon ya. Nah, sekarang kita akan melihat perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas ya. Nah, kalau dengan tunas, selain dengan biji, tumbuhan juga berkembang biak dengan tunas. Tunas ini merupakan anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya ya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek ya. Nah, tanaman yang bertunas ini ya, contohnya ada pisang ya. Jadi pisang itu dia berkembang biak, tumbuh dengan tunas ya. Semakin banyak tunas barunya, anakan barunya, makin banyak batang pisangnya ya. Dan kemudian ada cocor bebek. Cocor bebek juga dia dengan tunas ya. Oke. Nah, tunas pisang itu tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang itu tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Sama dengan tumbuhan cocor bebek, berkembang biak dengan tunas daun. Kalau cocor bebek ia bertunas dengan tunas daun ya. Tunas cocor bebek ini tumbuh di tepi-tepi daunnya. Nah, contoh gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek dan pohon pisang. Nah, ini contoh gambar cocor bebek ya. Yang ini cocor bebek, kemudian ini ada yang namanya tanaman pisang ya. Nah, ini adalah pohon bambu. Pohon bambu ini juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu itu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaat yang digunakan oleh pohon bambu ini adalah untuk bermain ya. Jadi banyak manfaatnya, salah satunya untuk bermain. Bermain apa? Coba kita perhatikan. Ini permainannya ya. Nah, permainan loncat bambu ya. Nah, tentunya permainan ini diperlukan adalah kerjasama ya. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, berarti akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Nah, tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat permainan akan tersangkut dan terjepit juga ya, terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik ya.
Makanya selain kerjasama, konsentrasi permainan juga sangat penting saat bermain lompat bambu ya. Jika tidak konsentrasi, tidak fokus kita, maka akan membahayakan seluruh permainan. Karena pada saat bambu diangkat ya, dibuka, kalau seandainya pemainnya langsung terinjak dengan kakinya bambunya, maka tangan kita akan terjepit ya. Oke, baik anak-anak semua, pelajaran kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan manfaat dari apa yang Bapak sampaikan ya. Nah, lain kali kita sambung kembali ya pelajaran kita. Demikianlah pelajaran kita hari ini dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.